Ya, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Michael Bawengan, di dalam ibadah renungan harian kita untuk hari ini, 9 Oktober tahun 2020. Sekali lagi hari ini 9 Oktober tahun 2020. Judul renungan kita adalah Jalan Masuk kepada Tuhan. Jalan Masuk kepada Tuhan. Sebelum saya bacakan untuk kita semua, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami sedia lagi hari ini, hari yang baru, rindu untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, judul renungan kita adalah Jalan Masuk kepada Tuhan. Ayat inti kita Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Sekali lagi, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Dalam istana yang di atas, Kristus sedang memohon untuk jemaatnya. Memohon untuk mereka yang telah dibayarnya dengan harga tebusan dosa darahnya. Berabad-abad, zaman demi zaman, tidak pernah dapat dikurangi kemanjuran tebusan pengorbanannya itu. Dosa Adam dan Hawa menyebabkan perpisahan mengerikan di antara Allah dan manusia. Dan Kristus melangkah di antara manusia berdosa, dan Allah lalu berkata kepada manusia, "Namun kamu boleh datang kepada Bapa." Ada suatu rencana disediakan melalui mana Allah dapat diperdamaikan kepada manusia dan manusia kepada Allah. Melalui seorang pengantara, kau dapat menghampiri Allah. Kita dapat menghampiri Allah. Saudara-saudara dapat menghampiri Allah. Dan kini Yesus itu berdiri untuk mengantarai kita, saya dan saudara. Dialah imam besar yang agung, yang memohon atas nama kita, namamu, nama saya. Dan saudara harus datang dan mengungkapkan persoalanmu kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau kita berdoa, kita akhiri doa kita dengan di dalam nama Yesus Kristus. Dengan demikian saudara memperoleh jalan masuk kepada Bapa. Kristus Yesus digambarkan sebagai mezbah yang berdiri selamanya, yang setiap saat dipersembahkan korban bakaran karena dosa-dosa dunia di atasnya. Dialah seorang pelayan dari bait suci yang sesungguhnya, yang didirikan Tuhan, bukan buatan tangan manusia. Bait suci orang Yahudi yang merupakan lambang keupacaraan tidak lagi memiliki manfaatnya. Upacara harian dan tahunan dari penebusan tidak lagi diadakan, tetapi korban penebusan melalui seorang pengantara adalah penting karena dosa-dosa yang terus-menerus dilakukan. Yesus melaksanakan upacara di hadapan hadirat Allah, mempersembahkan tetesan darahnya sebagai seekor domba yang disembelih. Upacara-upacara agama, doa-doa puji-pujian, pengakuan dosa yang disesali, naik dari umat-umat percaya bagaikan bauan yang harum ke dalam bait suci di sorga. Walau melalui saluran-saluran manusia yang jahat, mereka begitu rusak dan kecuali disucikan oleh darah, maka mereka tidak ada artinya di hadapan Allah. Asap pengorbanan dari bait suci di dunia harus dibasahi dengan tetesan darah Kristus. Ia memegang di hadapan Bapa pedupaan jasa-jasanya sendiri yang tidak ternoda oleh kejahatan dunia ini. Ia menyatukan itu dalam pedupaan segala doa, puji-pujian, dan pengakuan umatnya. Dan dengan semuanya ini, ia meletakkan kebenarannya sendiri yang tiada tercela. Kemudian mengharumkan dengan jasa-jasa pendamaian Kristus, lantas asap dupa itu naik ke hadapan Bapa
dan diterima seluruhnya oleh Bapa. Demikianlah semua orang dapat melihat segala sesuatu di dalam penurutan, penyesalan, pujian dan pengucapan syukur yang harus diletakkan di atas api kebenaran Kristus yang sedang menyala-nyala. Saudaraku, Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Melalui simbol Ka'bah kita memahami, kita mengerti bahwa domba yang dibawa ke dalam Ka'bah, kemudian darahnya itu yang tertumpah dibawa ke dalam, di mana si pendosa tidak bisa masuk, hanya darah itu yang bisa masuk. Itu adalah simbol bahwa Yesus telah lebih dahulu ada di sana. Tempat di mana kita tidak bisa masuk ke sana, Yesus sudah mewakili kita masuk di sana. Itulah sebabnya Yesus adalah imam besar, dia adalah pengantara kita. Jangan pernah kita takut, saudara, jalan hidup di atas dunia ini. Jangan pernah takut dengan virus wabah corona ini sekalipun. Kenapa? Karena Yesus melindungi kita full. Ya, tanpa syarat. Tanpa syarat. Kecuali kita hanya percaya kepada Dia. Itu tanpa syarat, itu bukan syarat. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak perlu saudara bayar. Saudara hanya percaya saja kepada Yesus, lalu kemudian saudara bergantung hidup kepada Yesus dalam konteks percaya itu, maka Tuhan selalu akan melindungi saya dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, Yesus adalah jalan masuk dan Dia sudah ada lebih dahulu. Dan sekali lagi, kita sekarang di hadapan Allah Bapa, Yesus mewakili kita. Kita sudah ada di hadapan Allah Bapa, tetapi melalui sosok Yesus Kristus itu sendiri. Jika saya dan saudara mau bertemu dengan Bapa itu, maka kita sudah ada perwakilan di sana, yaitu Yesus Kristus. Pujian untuk Kristus oleh karena kebaikan Dia dalam kehidupan kita. Pengorbanannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Adalah doa kita di pagi hari ini. Amin. Saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Biarlah jadi berkat dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan untuk selalu berserah. Kami syukuri karena Yesus sudah mati untuk kami, menebus kami, dan mewakili kami di depan tahta Allah Bapa pada saat ini. Ajar kami selalu rendah hati, datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus untuk Ibu Fora Tepi, atas usulan Ibu Adelaida, di mana Ibu Fora Tepi dalam keadaan sakit. Tuhan jamah tubuh, angkat sakit penyakit melalui makanan, minuman, obat-obatan dikonsumsi, dan perawatan tim medis di rumah sakit. Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk Ibu Adelaida yang mengusulkan doa ini. Diberkati kiranya Ibu dalam segala kehidupan sepanjang hari ini. Hamba doakan semua pendengar audio, di mana saja berada. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Pelihara kami hari ini dalam setiap rencana, tugas, tanggung jawab. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, ampuni dosa kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah besok. Adalah doa dan harapan saya sepanjang hari ini kita semua diberkati Tuhan. Shalom.